Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Pratama. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan. NIM saya 2402010154. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan P2MW 2025. Ini mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bu Jenny. Yang pertama itu ada konsumen potensial. Konsumen potensial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jumlah konsumen potensial, dan yang kedua, ukuran pangsa pasar. Yang pertama, jumlah konsumen potensial itu sebelumnya memiliki kesadaran masyarakat yang masih rendah, 100.000 sampai 400.000 per orang. Terus yang sesudah dia memiliki dukungan komunitas dari kampus, e-commerce, medsos semakin luas. Lalu tren seperti thrift atau upcycle sudah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Lalu yang kedua ada ukuran pangsa pasar. Sebelumnya itu masyarakat itu mengira bahwa produk daur ulang itu sering disamakan dengan barang murahan atau dianggap tidak fashionable. Nah, setelah itu yang sesudah, pasar daur ulang berkembang mulai dari thrift hingga premium upcycle. Lalu media sosial menjadi wadah penting untuk pemasaran produk daur ulang pakaian ini. Lalu bagian yang kedua itu ada produk. Produk itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prototype atau produk final. Yang kedua itu ada legalitas. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang pertama, prototype. Itu dia sebelumnya masih uji coba desain, daur ulang seadanya, ya seperti itu. Menerima pesanan masuk melalui media offline. Lalu yang sesudah mengalami semua itu, mereka mempunyai desain unik, dipasarkan ke media sosial, kombinasi bahan dan baru, detail lengkap dan simple, tetapi tetap menarik. Lalu yang kedua ada legalitas seperti BPOM, sertifikasi, NIB, PIRT, dan lain-lain. Sebelumnya mereka belum memiliki legalitas usaha. Lalu yang sesudahnya sudah memiliki sertifikasi dan NIB, punya NPWP dan bisa diakses pembiayaan atau izin lain. BPOM sudah diurus. Lalu yang bagian ketiga itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk itu yang sebelumnya belum ada identitas brand, ide masih mentah, bahan dan desain sederhana. Jika sesudahnya itu sudah memiliki nama brand, logo, label, dan stempel, ataupun kemasan. Strategi pemasarannya sudah meningkat luas, yaitu dari yang tadi saya bilang, dari e-commerce, dari media sosial, seperti itu. Lalu bagian yang ketiga, C, pemasaran. Pemasaran itu terbagi menjadi 3. Jadi 3. Yang pertama itu ada omset atau sales. Yang kedua ada strategi pemasaran. Yang ketiga ada instrumen pemasaran offline dan online. Oke, kita jelaskan yang pertama di omset atau sales. Sebelumnya itu omset per bulan ya kurang lebih dari 500.000 sampai 2 juta.
Lalu penjualannya itu ya cuman sekedar ke teman, komunitas, atau bazar kecil. Nah, jika sesudahnya itu omset bisa mencapai hingga 5 juta. Omset bisa sampai dari 5 juta hingga 20 juta per bulan. Pemasaran melalui online, Shopee, marketplace yang lain-lain seperti Facebook, TikTok, Lazada atau yang lain-lain, dan seperti event-event. Lalu yang kedua itu ada strategi pemasaran. Kita jelaskan yang ini. Sebelumnya itu promosi mulut ke mulut, atau gimana bilangnya ya, seperti bicara melalui face to face, mulut ke mulut. Belum ada brand yang kuat, belum melakukan pemasaran atau promosi produk. Nah, jika sesudahnya itu pemasaran digital aktif seperti TikTok, Instagram, Shopee, dan lain-lain, bekerja sama dengan influencer atau konten kreator, dan ikut pemeran kampanye dan bazar. Lalu yang ketiga ada instrumen pemasaran. Nah, instrumen pemasaran ini ada yang sebelumnya itu hanya promosi luring dan melalui poster kampus. Jika sesudah, promosi daring melalui media sosial. Nah, jadi bagian terakhir ada sumber daya. Nah, sumber daya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu meningkatan kompetensi. Yang kedua, pengembangan jejaring, mitra, dan strategi tenaga kerja. Yang ketiga, kerja sama tim. Yang pertama itu peningkatan kompetensinya itu yang sebelumnya tim hanya memiliki pengetahuan dasar tentang kewirausahaan. Yang sesudahnya tim mengikuti P2MW, strategi pemasarannya online, mendapat bimbingan dari mentor bisnis. Lalu yang kedua ada pengembangan jejaring mitra, strategi tenaga kerja. Sebelum itu mereka terbatas pada teman, keluarga, dan komunitas kecil. Lalu dikerjakan sendiri atau dibantu oleh teman atau keluarga. Jika sesudah itu mereka terhubung dengan komunitas kreatif, UMKM, influencer, dan pelanggan loyal. Yang ketiga, terakhir, kerjasama tim. Sebelumnya mereka terbatas pada teman, keluarga, dan komunitas kecil. Lalu yang sesudahnya itu mereka itu sudah terhubung dengan komunitas kreatif, ya UMKM, influencers, dan pelanggan loyal. Nah, jadi itu saja presentasi kegiatan P2MW 2025 dari saya, Rizky Agung Pratama. Jika banyak salah, mohon maaf. Selamat siang.